Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di Al-Fadhul Umum. Ini masih di pembahasan al-umum wal khusus. Jadi permasalahan mengglobalkan dan mengkhususkan ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui mana lafaz yang dia itu bersifat umum dan mana lafaz yang dia itu bersifat khusus, karena ini alat bantu bagi kita untuk beristimbat di dalam sebuah nas, ya, beristimbat atas sebuah nas. Nah demikian, oleh karena itu penting bagi kita, ya, sekalipun bukan sebagai seorang mujtahid, ya, namun penting buat kita untuk mengetahui perkara ini, ya, terutama yang kita memang mungkin dikategorikan sebagai usuliyun, barangkali demikian, ya. Ini sangat penting sekali, ya, terlepas dari kelak menjadi seorang mujtahid ataupun tidak. Nah, intinya bagi kita yang ingin memperdalami fiqih, ya, bagi kita yang ingin menjadi seorang faqih, kan begitu, maka layak bagi kita untuk memahami secara total, ya, secara totalitas terkait pasal al-umum wal khusus ini. Nah, kemarin kita sudah terangkan definisi daripada al-umum, yaitu dari definisi dari am, yaitu lafdzun yastariqus salihu lahu min ghairi hasrin. Dan di sini pun Syekh menjelaskan kepada kita makna ataupun maksud dari definisi tersebut adalah lafdzun yatanawal kulla fardin min afradihi mimma yasluhu lidukhulihi fiha daf'atan wahidatan. Ya, daf'atan wahidatan, sekaligus. Ya, ini maksudnya dalam waktu satu, ya, dalam satu waktu, dalam satu waktu, yang artinya tidak bisa ini juga merupakan pembeda ataupun pencegah masuknya mutlak, ya, dalam definisi am, ya, karena mutlak sama am itu beda, ya. Jadi dengan adanya ungkapan daf'atan wahidatan ini mengeluarkan kata mutlak, mengeluarkan istilah mutlak dari am, ya, karena kalau mutlak itu dia nggak dalam satu waktu, ya, nggak sekaligus. Karena mutlak itu juga dia sifatnya istighraq, ya. Istighraqus salihalil alfaz, kan begitu. Wallahu alam. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas dalalatul am ataupun indikasi daripada am, yang dimana di sini Syekh mengatakan dalalatul am ala jami'i afrad itu sifatnya dhanniyah. Ya, jadi dalalatul am atas seluruh, ya, ataupun indikasi am atas seluruh individu, ya, individu-individu yang ada, maka itu bersifat dhanniyah selama tidak ada didapati dalil yang mencegah dari pentaksisannya. Dan dasar akan hal tersebut adalah bolehnya lafaz am itu ditaksis oleh dalil dhanni, ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam pembahasan at-taksis, ya. Namun hal ini berbeda pandang dengan mereka yang beranggapan bahwa dalalatul am ala jami'il afrad itu sifatnya qat'iyyah, ya. Nah demikian. Ya, kita masuk ke alfadhul umum. Lil umumi alfadhun tadullu alaihi wa hiya imma an takuna mustafadatan min al-lughati min ghairi qarinatin wa imma an takuna mustafadatan, saya kebalik tadi matnya, ya. Wa hiya imma an takuna mustafadatan min al-lughati min ghairi qarinatin wa imma an takuna mustafadatan min al-lughati bi qarinatin. Wal qarinatu imma an takuna itsbatan wa imma an takuna nafyan. Nah, ini cukup bagus, ya, untuk kita pahami, dan ini merupakan permasalahan yang juga paling urgen di dalam permasalahan al-am, ya, yaitu tentang apa? Bagaimana lafaznya, kan begitu. Bagaimana lafaz yang bisa kita nyatakan ataupun kita kategorikan sebagai lafaz umum yang punya sifat mengumumkan, mengglobalkan, memujmalkan, kan begitu. Maka bagaimana lafaznya? Ya, ini lil umumi, kata Syekh, ya, kata musannif di sini, alfadhun tadullu alaihi.
lafaz-lafaz yang menunjukkan atas keumumannya itu adalah ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan atas keglobalannya, ya, yang memiliki sifat global itu adalah imma an takuna mustafadatan minal lughati min ghairi qarinah, bisa jadi dia itu didapati dari bahasa ataupun lafaz yang tanpa qarinah, bisa jadi dia itu didapati dari bahasa yang diiring dengan qarinah, yang beserta qarinah. Jadi bisa jadi lafaz tersebut, ungkapan tersebut, konteks itu adalah konteks yang tidak yang tanpa qarinah, yang memang dia itu secara langsung bahwa bahasa itu adalah lafaz tersebut adalah lafaz umum, ya kan gitu, lafaz am. Nah, bisa jadi suatu ungkapan, suatu konteks dinyatakan sebagai lafaz am itu dengan qarinah. Dan qarinah ini, ya, jadi tentang qarinah, karena tadi ada yang harus diiringi dengan qarinah, maka perlu diketahui wal qarinatu imma an takuna itsbatan wa imma an takuna nafyan. Dan qarinahnya ini, qarinah yang bisa mengindikasikan lafaz am itu ada dua macam atau hanya terdiri dari dua macam. Imma itsbat, imma nafyun. Maksudnya positif atau negatif. Jadi kepositifan, jadi ada yang qarinahnya itu berupa qarinah positif, kalam positif. Maksudnya lawan dari kalam negatif, ya. Pernah dengar istilah konteks positif dan konteks negatif kan? Ya, konteks positif seperti misalkan ketika kita katakan Muhammad pergi, ini namanya konteks positif. Adapun kalau kita katakan Muhammad tidak pergi, ini namanya konteks negatif, kan begitu. Nah, jadi qarinahnya itu bisa saja berupa itsbat, bisa saja berupa nafi. Ya, sebenarnya masalah itsbat dan nafi itu sudah kita bahas di dalam pelajaran bahasa ataupun nahu, ya. Terutama tepatnya ketika kita membahas soal apa ini? Kalau ketika keluarnya ataupun munculnya pembahasan ataupun penjelasan itsbat dan nafi ini, kalam itsbat dan kalam musbit dan kalam manfi ini di mana? Lupa di babul istisna. Iya, di babul istisna, ya. Itu ya kan? Baik, coba ulang-ulangi lagi tuh nahunya, ya. Awalan, al-umumul mustafad minal lughati bi ghairi qarinah. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu keglobalan ataupun keumuman yang diambil dari lafaz yang tanpa qarinah. Pertama, lafaz kullun. Nah, ini tanpa qarinah, ya. Lafaz ini memang am. Jadi lafaz kullun, ya, pertama adalah lafaz kullun. Maka lafaz kullun adalah lafaz yang am tanpa qarinah. Ya, jadi nggak perlu ada qarinah, pokoknya lafaz ini memang kullun, ya, artinya am. Ya, istighraqus salih lah. Ya, kan begitu, ya. Meratakan, menyapu ratakan yang sesuai ataupun yang pantas masuk ke dalam lafaz tersebut. Ya, jadi ini termasuk lafaz am, kullun. Ya, bi ghairi qarinah. Wahia aqwa sighul umum, dan ini merupakan lafaz yang paling terkuat dari lafaz-lafaz umum, dari sighah umum, dari bentuk umum. Ka qaulihi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Seluruh jiwa itu pasti merasakan, ya, dha'iqah, ya, merasakan kematian. Ya. Seluruh jiwa, selama dia berjiwa, sampai binatang sekalipun, kan begitu. Ya. Pokoknya setiap yang berjiwa dha'iqatul maut, nggak bisa dikecualikan, kan gitu, ya. Nah, demikian. Jadi dan sekali lagi, ya, kata musannif di sini bahwa lafaz kullun aqwa sighil umumi, merupakan sighah paling tertingginya, paling terkuatnya. Yang kedua, ats-tsaniyah. Ats-tsaniyah atau ats-tsaniyah? Hah? Ats-tsaniyah alasannya? Kalau ats-tsaniyah alasannya? Al-umum, al-umumul awal, begitu. Al-umumul tsani. Baik. Ya, al-ula ats-tsaniyah itu yang benar, ya. Karena
Aslinya al-lughatul ula kullun, al-lughatul tsaniyah ayyun. Ya. Bahasa yang pertama, lafaz yang pertama kullun, lafaz yang kedua ayyun. Ya, karena di sini Syekh menggunakan al-lughah ya, menggunakan kalimah lughah dalam permasalahan lafaz ini. Ya, dia menggunakan bahasa lughah. Jadi al-lughatul ula kullun, al-lughatul tsani ayyun. Ya, karena kan di situ di atas minal lughati bi ghairi qarina. Ya, karena yang memang mau dibahas ini adalah bahasa yang tanpa qarina. Nah, bahasa yang tanpa qarina itu apa? Satu kullun. Berarti yang satunya itu maksudnya apa? Ya, bahasa yang tanpa qarinah tadi. Jadi al-lughatu bi ghairi qarinatil ula kan gitu ya. Jadi bahasa yang tanpa qarinah pertama adalah kullun, bahasa yang tanpa qarinah kedua adalah ayyun. Paham? Baik. Istifhamiyah ka qaulihi ta'ala ayyukum zadathu hadhihi imanan. Baik ayyunya itu bermakna istifhamiyah. Ya, ini nggak usah kita terjemahin lagi lah ya. Kita udah belajar bahasa Arab kan gitu ya. Ayyukum zadathu hadhihi imanan. Ya. Maka lafaz ayyu ini ya, yang bermakna istifhamiyah ini juga termasuk alfazul umum. Ya. Lafzun am. Au syartiyah kaqaulina, ataupun ayyunya syartiyah, maksudnya ayyu yang bermakna syarat. Seperti perkataan kita ayyu rajulin jahada falahul jannah. Ya, ayyu rajulin jahada falahul jannah. Siapapun. Pokoknya ya ayyu ya. Ayyu rajulin jahada falahul jannah. Tanpa terkecuali. Ya, karena ini ayyu adalah lafzun am. Ya. Lughatun am. Au mausulah. Jadi ayyunya mausulah juga lafzul am. Ya. Lafaz umum. Kaqaulihi ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmati 'ala ar-rahmani itiya. Ayyuhum ashaddu. Siapapun di sini yang asyad. Ya. Ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani itiya. Jadi yang mausul, yang istifham, yang syarat, yang mausul, ya maka semua ayyu ini lafzul am. Ya. Istifhamiyah sekalipun, syartiyah sekalipun, mausulah sekalipun. Ya, mausuliyah sekalipun. Apanya? Bukan yang ini ya. Hanya ini, tapi hanya ini ya. Bukan yang enggak semua yang kita ketahui itu ya, dari mana-mana ayu, tapi ayyunya istifhamiyah, ayyunya syarat dan ayyunya isim mausul. Itulah yang dinyatakan sebagai lafzun am. Kemudian yang ketiga alladzi. Ya, jadi lafaz alladzi ini juga lafzul am. Mufradan kan kaqaulina alladzi yajtahidu yanjah. Isim diperuntukkan untuk mufradnya sekalipun, ya, seperti alladzi yajtahidu yanjah, atau yang diperuntukkan untuk mutsannanya. Ya. Au mutsannan kaqaulihi ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum. Ya, walladzani ya'tiyaniha minkum. Dan kedua orang yang melakukan ini kembali ke fahsya ya, melakukan kekejian ya, dari mereka, fa'adzuhuma, ya, maka beri mereka hukuman, ya, beri keduanya hukuman. Jadi dan dua orang yang melakukan keburukan, ya, maka dari di antara kalian ya, dan dua orang di antara kalian yang melakukan keburukan, maka berilah keduanya hukuman. Ataupun jam'an, maksudnya lafaz untuk jamaknya ya. Jadi isim alladzi ataupun lafaz alladzi yang untuk mufradnya, yang untuk mutsannanya, sekalipun yang untuk jamaknya, itu semua adalah lafaz umum. Contohnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, maka ini semua yang namanya yang ya, selama yang bisa dikatakan yang ya, maka mencakup. Begitu. Ya, baik dia dalam bentuk mufrad, maksudnya untuk mufradnya, lafaz untuk mufradnya, atau lafaz untuk mutsannanya, ataupun lafaz untuk jamaknya. Ya, maka kalimah ataupun lafaz alladzi ini adalah lafaz am ya, ataupun sirah am. Ya. Yang keempat allati ya, bentuk apa namanya itu?
muannas ya, bentuk muannasnya dari alladzi ya, ataupun untuk apa namanya, untuk isim mausul ataupun alladzinya yang untuk muannas gitu ya, alladzinya muannas gitu ya. Muannasnya alladzi ya, yang tepat ya, muannasnya alladzi yaitu allati ya. Contoh seperti ungkapan kita akrimil lati tata'allam ya, akrimil lati kok tata'allam, ya benar lah ya, akrimil lati tata'allam ya, tafa'ala yatafa'alu kan ya, akrimil lati tata'allamu ay kullu muta'allimah ya, ay kullu muta'allimah aslinya berarti akrim kullu muta'allimah, itu maknanya ya, akrimil lati tata'allamu artinya ay kullu muta'allimah. Yang kelima, jami'. Nah, ini kata jami' juga adalah lafaz umum yang tanpa qarinah ya, sama kayak teman-teman yang sebelumnya ya, saudara-saudaranya yang sebelumnya. Contoh, jaa jami'ul ulama, jaa jami'ul ulama tanpa qarinah, maka kata jami' itu istighraqus salih lah ya. Yang keenam, man ya, maksudnya lafaz man, wahiyya haqiqatun fil aqil majazun fi ghairihi. Dan man ini makna hakikatnya ya, sebagaimana yang sudah kita bahas. Apa itu al-haqiqah definisinya? Istimalul lafaz. Iya. Baik, masyaallah ya. Istimalul lafaz fi mawdhi'a lahu, sementara majaz istimalul lafaz fi mawdhi'a. Iya, fi ghairi ma wudhi'a lah ya. Baik. Nah, jadi adapun man ini makna hakikahnya itu untuk yang berakal, namun untuk yang tidak berakalnya itu makna majaznya. Ya, jadi makna hakikahnya itu untuk yang berakal, adapun jika seandainya penggunaan man untuk yang tidak berakal, maka itu makna majaznya, bukan makna hakikatnya, karena hakikat daripada makna man itu mengarah kepada yang berakal. Kata musannif di sini, syartiyah kanat am istifhamiyah am mausulah ya, syartiyatan kanat am istifhamiyatan am mausulatan. Contohnya may ya'mal su'an yujza bih, maka ini syartiyah, may ya'mal su'an yujza bih ya, fi'il syaratnya ya'mal, jawab syaratnya yujza. Maka siapapun istighraqus salih lahu ya, semua disapu rata. Man, siapapun, ya'mal su' yujza bih, siapapun ya, lafzul am. Nah, berarti orang bodoh pun masuk ya kan, gitu kan, maksud saya orang bodoh pun masuk gitu loh. Mau pinter dia, mau bodoh dia, mau intelek dia, mau pejabat dia, mau sekolahan, mau nggak sekolahan, masuk. Maya malsu yujazabi. Kenapa? Lafzun am. Sebagaimana yang sudah kita ketahui kan. Jelas? Baik. Itu termasuk apa kan? Semuanya nanti di dalam perlakuannya bahwasanya orang yang bodoh pun harus mengamalkan ilmu Allah. Yujazabi, intinya mayyamal su, siapa saja yang berbuat kejelekan, siapa saja yang melakukan amalan buruk, yujazabi, niscaya dia akan dapat imbalannya. Ganjar. Iya, niscaya dia akan diganjar atas amalannya tersebut. Yujazabi, siapapun, mayyamal, karena man mencakup semuanya, mencakup semuanya. Siapapun, bodoh, pejabat, melarat, ya, kena semuanya. Ya, jadi bukan cuma orang yang melarat saja yang kena ganjarannya, lalu yang pejabat nggak kena kan gitu ya? Kena semua. Presiden mau apapun lah dia, banyak malsuan yujazabi. Am istifhamiyah. Ya, contoh yang istifhamiyah, man ba'athana mim marqadina. Ya, man ba'athana mim marqadina. Maka ini istifham yang artinya siapa? Ya, siapapun begitu loh. Atau mausulah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, man fis samawati wal ard ya, tanpa terkecuali siapapun itu ya. Adapun apa makna man ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, makna man itu secara hakikat
dia itu untuk yang berakal. Adapun jika dimaknai kepada yang tidak berakal, itu maknanya secara majaz. Ya, makna yang dimiliki man secara majaz. Nah, demikian. Jadi walillahi yasjud man fis samawati wal ard, tanpa terkecuali. Ada yang masuk di sini, Ustaz? Yang mana? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Kalau untuk silah mausulah. Jumlah silah, oh ya benar, ya jumlah silahnya maksudnya, benar. Ya, jadi silah mausulahnya ada yang dibuang tentunya. Baik, kemudian yang ketujuh, ya, lafaz ma ini merupakan lawan daripada man sebenarnya, ya lawannya ma. Namun di sini diterangkan oleh musannif apa itu makna ma. Wahiyya haqiqatun fi ghairil aqil, majazun fil aqil. Nah, jadi makna ma itu, ya, aslinya adalah untuk yang tidak berakal, hakikatnya adalah untuk yang tidak berakal. Namun jika ma diarahkan kepada yang berakal, maka itu makna majaznya. Ya, maka itu makna majaznya. Nah, demikian. Syartiyatan kanat am mausulatan am istifhamiyatan, maka sama dengan yang di atas. Ya, syartiyatan kanat am istifhamiyatan am mausulatan. Nah, contoh yang syartiyah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun bentuk perbuatannya. Ya, wa ma taf'alu, ya sekali lagi kita ingatkan ya, bahwa ma ini makna aslinya adalah fi ghairil aqil. Makna hakikahnya adalah fi ghairil aqil. Adapun fil aqil itu makna majaznya. Jadi berarti wa ma taf'alu, ya berarti sesuatu yang bukan berakal ya. Wa ma taf'alu, karena memang perbuatan kan tidak berakal ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apapun bentuk perbuatan yang kau lakukan, ya, dari kebaikan ataupun berupa kebaikan, ya'lamhu Allah. Am mausulah nahwu qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfudu wa ma 'indallahi baqin. Am istifhamiyah, contohnya fama khatabukum ayyuhal mursalun. Kemudian yang kedelapan, mata fiz zamani, ya mata fiz zamani, maksudnya mata yang bermakna zaman ya. Mata hadzal wa'd, kapan janji ini ya, ataupun ya, perjanjian ini gitu ya. Gimana ya, janji ya, wa'd janji kan. Mata hadzal wa'd, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya begitu ya? Bentar ya. Maksudnya di sini mungkin hari kiamat biasanya. Ya, kemana maksudnya ini? Kapan waktu itu terjadinya hari kiamat? Apa itu yang dipertanyakan ya? Ya, Mata hadzal wa'd. Indonesianya gitu hari itu. Oh iya, Iya. ancaman. Ancaman. Ya benar, ya. Mata hadzal wa'd. Ya, mana ancamannya? Maksudnya ya kapan ancamannya kan begitu ya. Baik. Ya, mata fi zaman. Kemudian aina fil makan. Ya. Jadi mata yang bermakna zaman ataupun yang berfaedah zaman, yang punya ifadah zaman, dan aina yang punya ifadah ataupun yang punya makna makan. Ya. Contohnya aina ma takunu yudrikkumul maut. Jadi sekalipun ngumpet di Pluto, ya yudrikkumul maut kan begitu. Ya kan di sini aina ma kan? Ya, ini kan lafdzun am ya. Jadi mau di Jupiter dia, mau di Pluto dia, mau di mana pun ya yudrikkumul maut ya. Baik. Nah, demikian. Kemudian haitsuma asy-syartiyah. Ya, haitsuma asy-syartiyah. Memang haitsuma, kata haitsuma ada di syartiyah ya. In ya apa in wa in wa man wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa aina. Oh iya benar. Ya ada ya haitsuma syartiyah. Sebagai fama. Ya, contoh wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Maka kata haitsuma ini istighraqus salih lil alfaz ya, li lafzun ataupun li haitsuma.
Pokoknya menyapu ratakan seluruh yang pantas masuk ke haitsuma tersebut. Bisa dipisah gitu kan? Haitsuman. Ini hanya tulisan Al-Quran ya. Iya. Ini imla'nya Al-Quran, di mana imla'nya Al-Quran punya keunikan tersendiri ya. Beda dengan imla'nya bahasa Arab. Jadi pelajaran imla' nanti perlu dibahas sendiri lagi ya, secara khusus lagi. Baik, jadi wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Jadi dimanapun. Ya maka arahkanlah wajahmu ke sana. Ya dimanapun, tanpa terkecuali. Mau di masjid, mau di musola, mau masjidnya ngarah mihrabnya nggak ngarah ke Ka'bah, mau masjidnya mihrabnya ngarah ke Ka'bah, ya maka fawallu wujuhakum syatrah. Ya inilah yang saya masih mempertanyakan, kalau yang masjidnya, yang mihrabnya nggak ngarah ke Ka'bah, maka kita ngikuti arah mihrab tersebut. Kan gitu. Nggak perlu memiring-miringkan shaf. Ya ini yang saya masih menjadi pertanyaan, apakah memang pandangan itu tepat? Karena di sini wa haitsuma kuntum lafdzun 'am. Haitsuma, dimanapun, mau masjidnya sudah beneran sudah benar ngarah ke Ka'bah, mau masjidnya nggak benar ngarah ke Ka'bah, haitsuma, gimana pun keadaannya, maka kitanya tetap mengarahkan wajah kita syatrah ke arahnya. Jadi bumi ini memang bisa bergeser. Hah? Jadi maksudnya bumi ini memang bisa bergeser, makanya kita harus. Bukan, karena kan kadang bisa jadi pembangunan masjid salah penetapan kiblah kan gitu ya, salah penetapan arah kiblah. Ya, sehingga waktu ngebangun itu arahnya bukan hanya melenceng, bahkan lari ya. Kalau melenceng sedikit itu beda. Kalau melenceng sedikit itu misalkan begini ya. Ini melenceng kan gitu ya. Kenapa? Atau gini ya. Nah ini yang mau kita tunjuk. Lalu saya nunjuknya begini. Nah ini kan melenceng ya. Tapi kan memang sudah ke arahnya. Nah kalau begini, ini bukan ke arahnya lagi. Ini bukan melenceng namanya ini. Iya, menyimpang. Wallahu a'lam. Soalnya begitu ya. Ya soalnya di sini kan wa haitsuma. Kecuali mungkin ada taksis-taksisnya, jika memang ada kan gitu ya. Karena kan tadi dikatakan bahwa lafaz am ya itu dapat sah-sah saja ditaksis jika ada pentaksisnya. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah juga dalam di mana saya dapati ya, saya lupa. Kalau nggak salah di kitab usul fikihnya, di Raudhah judulnya, Raudhah apa saya lupa. Nah itu dia ada bilang ya bahwa dia nggak nemu adanya ikhtilaf bolehnya lafaz am itu ditaksis ya begitu. Wallahu a'lam. Jadi ya lafaz am sah-sah saja ditaksis begitu ya. Nah tapi jika ada, yang jelas saat kita nemui ungkapan ini wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, ya udah berarti kita maknai secara aslinya ya, secara hakikatnya, di mana kita tahu bahwa ini merupakan sirah am kan gitu ya. Ini merupakan sirah am ya, dimanapun ya dimanapun, pokoknya mau yang di masjid ini, mau yang di masjid sudah benar kiblahnya, mau di masjid yang nggak benar kiblahnya, maka arahkan wajah kita ke kiblah. Ya wallahu alam. Nah ini jadi pertanyaan saya sih, jadi pertanyaannya belum nyalahin, tapi masih jadi pertanyaan saya. Baik. Nah kemudian thanian al-umum al-mustafad min qarinatil itsbat. Ya, jadi setelah musannif ataupun Syekh Muhammad Hasan Hitu menerangkan kepada kita apa saja lafaz-lafaz umum yang tanpa qarinah kan gitu. Nah maka masuk ke yang kedua, karena tadi kan kita jelaskan bahwa qarinah itu ada dua macam. Lafaz am itu ada dua macam, lafaz yang tanpa qarinah dan lafaz yang dengan qarinah. Kemudian qarinah itu ada dua jenis, ada qarinah yang isbat ya, ada qarinah isbat, ada qarinah nafi kan gitu. Nah sekarang kita bahas yang lafaz umum yang tanpa qarinah ya, ataupun sirah umum yang tanpa lagi yang dengan qarinah ya. Jadi al-umumul mustafad min qarinatil isbat ya, tapi langsung disebutkan jenisnya ya. Jadi langsung disebutkan jenisnya, yaitu yang dengan isbatnya. Apa itu lafaz umum yang kita bisa dapati dengan qarinah isbat? Pertama, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Kalimah jama' yang ditakrif dengan al. Ya, kalimat
apa namanya, kalimah jama' yang dita'rif dengan alif lam. Seperti contoh, Alif istighraqiyah. iya, ya tentunya kita tahu berarti al yang ada di sini adalah al istighraqiyah kan gitu. Contohnya apa? Ya makanya saya bilang pelajaran kita ini sangat berhubungan erat dengan pelajaran bahasa Arab. Jadi alangkah lebih baiknya ya, apa namanya itu ya, minimalnya muyasar amat baru bisa belajar usul fikih ya minimalnya. Tapi bukan keharusan sih, bisa saja dia paham usul fikih tanpa belajar bahasa Arab, tapi beratnya. Beratnya bukan main nanti jadinya. Baik, ya bayangkan aja kalau dia nggak ngerti istilah alif lam, ya umpama kan gitu ya. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab, sekonyong-konyong belajar usul fikih, lalu ada ungkapan alif lam, apa alif lam ini kan gitu ya. Nah, kemudian firman Allah, contohnya adalah firman Allah qad aflahal mu'minun. Nah, al mu'minun adalah kalimah jama' yang ditarif dengan al. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimah mu'minun ini termasuk lafaz umum yang tapi lafaz umumnya itu dipetik dari adanya qarinah. Beda dengan kullun yang memang kullunnya nafsul kalimahnya itu memang am. Jadi ainul kalimahnya memang am. Nah, kalau di sini ya, dia ini menjadi umum dikarenakan ada qarinah. Jadi memang benar al mu'minun lafaz umum tapi umum bi qarinatin gitu. Dan qarinahnya adalah jama' yang ditakrif dengan al. Yang kedua, jama' yang ditakrif dengan idhafah. Ya, sebagaimana yang selalu diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya, ketika dia membahas suatu permasalahan. Contohnya khudh min amwalihim shadaqah. Idhofah pun bisa. Hah? Kalau idhofah pun bisa. Iya, min amwalihim shadaqah. Jadi syahidnya di amwal. Ya, seperti contoh lain yang selalu dibawakan oleh mereka apa? Wa muhdatsat al-umur. Ya. Iya, kan begitu ya. Wa muhdatsatil umur bid'ah. Maka umum. Seluruhnya ya, semua perkara umum, semua perkara muhdatsat. Ya kan gitu, tanpa terkecuali. Ya itu kenal lafaznya am. Kenapa? Jam'ul mu'arraf bil idhafah wa muhdatsatil umur bid'ah. Kan gitu ya. Nah, demikian. Idhafah dengan apa nih? Bebas itu. Idhafah dengan apa bebas? Mu'arraf bil idhafah yang ditakrif dengan idhafah berarti mudhafun ilaihnya adalah kalimatun ma'rifah. Kan gitu ya. Berarti mudhafun ilaih, karena kan yang ditakrif dengan idhafah. Kalau misalkan dia itu idhafahnya dengan isim nakirah, maka itu kita nggak akan katakan dia itu ditakrif dengan idhafah. Kan gitu. Berarti mudhafun ilaihnya pasti berupa isim ma'rifah. Apapun isim ma'rifahnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui, apa saja isim-isim ma'rifah. Intinya al-mu'arraf bil idhafah. Nah, maka saya bilang ini sangat penting sekali kita tahu bahasa Arab terlebih dahulu supaya paham jelas akan konsepnya, rumusnya kan gitu. Di sini kan ma'rifah itu kan di. Iya, benar ya. Maka jadi ma'rifah. Nah, demikian. Nah, jadi min amwalihim shadaqah. Wa qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Aulad, ya syahidnya di sini auladikum, auladkum. Kum isim ma'rifah dan aulad at-ta'rif bil idhafah. Jadi al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Jadi yang pertama al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam, yang kedua al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Qarinahnya itu bil alif lam saja atau al-jama'? Semua. Al-jam'ul mu'arraf bil idhafah, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Jadi jama' sekaligus ada alif lam. Iya. Itulah qarinahnya. Iya. Nah, baru yang berarti kalau yang mufrad enggak? Inilah dia yang ketiga. Al-mufradul mu'arraf bil alif wal lam. Masuk juga. Ya, al-mufradul mu'arraf bil alif wal lam. Yang keempat, al-mufradul mu'arraf bil idhafah. Berarti sebenarnya kita nggak perlu sebutin, kalau saya pribadi, ya kita nggak begitu butuh menyebutkan al-jam'u al-mufradnya. Cukup kita katakan at-ta'rif al-mu'arrafu bil alif wal lam, al-mu'arrafu bil idhafah. Ya. Jam'an kan, mufradan kan, atau jam'an. Kan gitu. Iya. Ya, tapi kalaupun mau diperinci seperti ini, saya pikir juga nggak ada masalah ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka itulah dia yang al-mustafad min qarinatil isbat. Nah, sekarang yang al-mustafad min qarinatin nafi.
Jadi intinya kan berarti yang al-mustafad biqarinah itu terbagi kepada dua, al-mustafad min qarinatil isbat, al-mustafad min qarinatin nafi. Nah, kalau digabungkan berarti totalnya ada 3, kan gitu ya. Al-mustafad bi ghairi qarinah, al-mustafad bi qarinatil isbat, al-mustafad bi qarinatin nafi. Ya. Kalau mau langsung langsung digabungkan ya, berarti jumlahnya 3. Tapi kalau misalkan nggak langsung digabungkan, maka secara global jumlahnya 2, lalu yang satunya ya, secara global jumlahnya 2, yaitu al-mustafad bi qarinah dan al-mustafad bi ghairi qarinah. Nah, al-mustafad bi qarinah terbagi lagi kepada 2, al-mustafad bi qarinatil isbat dan al-mustafad bi qarinatin nafi. Nah, bagaimana yang al-mustafad min qarinatin nafi? Wa yakunu hadha fi an-nakirati idza waqa'at fi siyaqin nafi ka qawlihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Syahidnya di sini adalah la raiba fihi. Ya, jadi wa yakunu hadza fi an-nakirati idza waqa'at fi siyaqin nafi. Dan yang min qarinatil isbat, al-mustafad min qarinatil yang al-mustafad min qarinatin nafi ini tidaklah terjadi kecuali konteksnya konteks nafi. Tidaklah terkecuali pada isim yang nakirah, ya. Kok konteksnya. Jadi yang dengan qarinah nafi ini, yang dengan qarinah negatif ataupun siyak negatif ini, itu terjadi pada lafaz yang nakirah. Jadi tidak terjadi pada lafaz yang ma'rifah. Itu maksudnya. Ya, salah ini saya. Salah ngasih kesimpulan. Jadi wa yakunu fin nakirati idza waqa'at fi siyaqin nafi ka qaulihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi tentang masalah min qarinatin nafi ini itu tidaklah terjadi kecuali pada isim nakirah, pada lafaz nakirah. Tidak terjadi pada lafaz yang ma'rifah, artinya ya mafhumnya demikian. Berarti pada lafaz yang ma'rifah itu nggak bisa kita bilang apa? Siyaqul am. Ya, nggak bisa kita bilang konteks am. Begitu ya, karena konsepnya rumusnya seperti itu ya. Contohnya seperti apa? La raiba fa malah nakira malah am saja. Gimana? Mana dia ya, jadi nakira malah am. Dia harus pada lafaz yang nakira. Iya ya. Kalau ma'rifah belum tentu. Tapi kalau misalkan dia negatif namun pada lafaz yang ma'rifah, ya kita nggak bisa bilang oh ini apa namanya, ini siap umum ini. Kenapa? Karena ada qarinah nafinya, nggak bisa. Jadi ketentuannya qarinah nafi ini itu hanya terjadi pada yang nakirah. Ya, tidak terjadi pada yang ma'rifah. Wa mithluhu, dan yang yang semisal dengan an-nakirah, ya maksudnya yang semisal dengan atau dikategorikan sebagai nakirah adalah syarat. Wa mithluhu asy-syartu. Nah, jadi siyak nafi pada syarat, ya, pada kalimat syarat itu juga berlaku sebagai sighah am, ya, sighah ammah. Contohnya dalam firman Allah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'jirhu. Oh, bukan ya, afwan. Ini yang dimaksud dengan wa mithluhu syarat wa mithlun nafi. Ya, wa mithlun nafi. Jadi hak kembali kepada an-nafi, bukan kembali kepada an-nakirah. Karena kalau memang kembali ke an-nakirah seharusnya wa mithluha, ya. Jadi wa mithlun nafi asy-syarat. Jadi juga dianggap sebagai lafaz am, ya, ataupun sejenis dengan siyaqun nafi adalah syarat. Ya, jadi sejenis dengan siyaqun nafi adalah syarat. Contohnya wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'jirhu. Wa in ahadun, siapapun. Ini karena apa? Siyaqus syarat. Ya, kalau yang di atas siyaqun nafi. Ya, yang ini siyaqus syarat. Dan ini juga sama. Ya, pokoknya semisal dengan siyaqun nafi tadi. Yang mana apa? Terjadi pada nakirah. Yang ini juga berarti terjadi pada nakirah karena dikatakan wa mithluhu syarat. Ya, wa mithluhu siyaqus syarat. Wa in ahad, contohnya wa in ahadun dan seterusnya. Kemudian wa mithluhu juga, ya, dan yang semisalnya juga adalah siyaqul istifham. Ya, siyaqul istifham. Contohnya hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qawluhu ta'ala hal tuhissu minhum min ahad. Sepertinya enggak, ya, enggak ada keharusan, ya, untuk yang syarat dan istifham ini tidak ada keharusan fin nakirah, ya. Jadi kayaknya yang masalah keharusan fin nakirah itu hanya fi siyaqin nafi. Jadi siyak nafi itu terjadinya fin nakirah, adapun siyaqus syarat
Ya, tidak ada ketentuan terjadi pada yang nakirah. Ya, karena memang syarat ini kan dia jatuhnya ke fiil ya. Ya, syarat itu kan jatuhnya ke fiil, bukan ke isim. Beda kalau nafi itu memang jatuh ke isim ya. Bisa di mana nafi sebagaimana yang kita dapati dalam bahasa ya bisa jatuh ke isim. Tapi kalau syarat kan memang jatuhnya ke fiil. Jadi ya nggak perlu ada pembahasan nakirah ma'rifah ya. Baik, wallahu alam, seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya dan sebagainya dan seterusnya. Istajaraka fa'ajirhu itu turun apa nih kan? Gimana? Indonesia inteleknya kemana bahasa Indonesia ini? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu itu. Oh, baik. Sebentar ya, kita lihat. Berarti itu jaro. Tambahnya alif sinta jaro. Ya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, jadi meminta bertetangga gitu ya. Ya, jadi makna dari meminta bertetangga itu maksudnya meminta perlindungan. Fa'ajirhu, maka kasih dia tempatnya. Ya, jadikan dia tetanggamu. Ya, fa'ajirhu. Ya, jadikan dia tetanggamu. Maksudnya kasih tempatnya, ya berarti gitu ya. Fa'ajirhu. Jadi jika ada seorang musyrik, siapapun itu, ya, jika ada seorang musyrik yang manapun, perempuan, laki-laki, pendek, panjang, tinggi, ya, besar, kurus, kan gitu, kaya, miskin, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Ya, dia meminta bertetangga kepadamu, maksudnya meminta perlindungan, meminta tempat tinggal di di tanahmu, di kepemimpinanmu, kan gitu ya, di negara Islam, fa'ajirhu, maka kasih dia, berikan dia perlindungan, kasih tempatnya. Qarinah. Apanya? Qarinah nafi. Oh, di sini nggak ada nafi. Makanya di sini wa mithluhus syarat. Ya, jadi siyaqus syarat juga dihukumi seperti siyaqun nafi. Ya, jadi siyaqus syarat dihukumi seperti siyaqun nafi. Jadi wa mithluhus syarat. Jadi tambahan lah di sini. Jadi qarinahnya apa? Ya qarinahnya siyaqus syarat. Karena siyaqus syarat dikiaskan dengan siyaqun nafi. Jadi, iya. Kemudian siyaqul istifham dikiaskan dengan siyaqun nafi. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ya, karena katanya di situ begini ya, wa mithluhus syartu wal istifhamu. Dan yang sehukum dengan siyaq nafi adalah siyaq syarat dan siyaq istifham. Ya, contohnya ya wa in ahadun, kemudian hal ta'lamu lahu samiyya, kemudian hal tuhissu minhum min ahad dan sebagainya. Ya, jadi singkatnya begitu, wallahu alam. Kemudian yang terakhir ya, subjudul dari pembahasan al-umum al-am ya, belum lagi yang al-khasnya nanti ya. Mi'yarul umum. Ya. Jadi setelah kita ngejelasin, maksudnya setelah musannif memaparkan kepada kita dalalatul am, definisi am, dalalatul am, ya, indikasi am, kemudian lafaz-lafaz am, ya. Nah, maka apa standarnya? Kan gitu ya. Maka standar umum itu adalah ya, amma mi'yarul umum fahuwal istisna. Nah, ini dia. Jadi standarnya ataupun dhabitnya kalau bahasa kita ya. Jadi dhabit umum itu gimana sih kan gitu ya. Umpama kalau mau coba dhabit umum itu seperti apa? Maka kata Syekh di sini, standar umum itu fahuwal istisna. Jadi dhabitnya itu adalah apa? Pengecualian. Sama ketika misalkan kayak kita mengatakan kan isim itu adalah apa? Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Standarnya apa? Standarnya itu tidak bisa diletakkan kata kapan. Dhabitnya itu tidak bisa diletakkan kata kapan. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi standarnya apa? Standarnya itu adalah istisna, pengecualian. Maksudnya, fama jazal istisna'u minhu fahuwa 'am. Jadi kalau ada sebuah lafaz yang bisa diistisna, maka itu 'am. Wa ma lam yajuz al istisna'u minhu falaysa bi'am. Dan kalau dia itu tidak bisa diistisnakan, maka itu lafaznya bukan 'am. Itulah dia standarnya, dhabitnya ya, kalau kita bahasa kita begitu. Wa dzalika ka qaulihi ta'ala innal insana lafi khusrin. Contohnya nih, bahwa lafaz am itu bisa diistisna. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, artinya apa?
Lafaz insan adalah lafaz am. Karena apa? Dapat diistisna. Sebab apa? Falaula anna kalimatal insan kanat ammatan syamilatan lil ladzina amanu wa ghairihim limahtija ila istisna'il ladzina amanu. Karena kalaulah misalkan kalaulah kalimah insan ini tidak dinyatakan sebagai kalimah ammah yang mencakup seluruh orang-orang yang beriman dan yang bukan beriman, maka untuk apa dibutuhkan adanya pengecualian kecuali orang-orang yang beriman di dalam ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya kalimah insan adalah kalimah ammah syamilah lil ladzina amanu wa ghairihim. Ya, lil ladzina amanu wa ghairihim. Nah, demikian. Jelas? Jadi itulah sebabnya. Jadi kalau seandainya kalimah insan ini bukan kalimah ammah yang mencakup ataupun yang menghimpun yang menyapu rata orang-orang yang beriman dan juga bukan orang-orang yang beriman, ya maka untuk apa? Maka untuk apa dibutuhkan ya? Limahtija ila istisna'il ladzina amanu. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Ya untuk apa? Dibutuhkan apa kebutuhan diistisnakan kan gitu ya? Apa kebutuhan dikecualikan orang-orang yang beriman itu? Kalau memang kata al-insan itu tidak umum, maka tentu nggak perlu ada pengecualian. Kan begitu maksudnya. Ya, seandainya kata al-insan itu tidak umum, maka nggak perlu ada pengecualian. Nah, demikian. Nah, oleh karena itu, maka nggak salah ketika mereka menjelaskan muhdatsatil umur, itu semuanya. Kan begitu. Sebagaimana di sini. Kenapa? Itu adalah lafaz yang bisa dikecualikan dan pengecualiannya nggak ada. Ya, sebagaimana diterangkan di sini kan. Nah, kalau di sini dikecualiin. Kalau misalkan al-insan ini bukan lafaz yang umum, untuk apa dikecualikan? Ya, karena orang mukmin kan nggak akan masuk juga ke kategori tersebut, kategori manusia yang dalam keadaan rugi gitu loh. Jelas? Pak, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, demikian. Kalau kata insan itu bukan kata lafaz yang umum, untuk apa dikecualikan? Iya. Apa kebutuhan dikecualikan? Kan nggak ada kebutuhan dikecualikan. Apa kebutuhan? Untuk apa dibutuhkan pengecualian orang-orang yang beriman? Ngapain orang-orang beriman dikecualikan dari situ? Kalau memang al-insan itu nggak umum, atau nggak masuk juga kan berarti orang-orang orang-orang yang beriman ke kategori tersebut begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang khusr itu juga termasuklah orang-orang yang beriman sampai ada pengecualian. Nah, makanya Allah mengecualikan di situ kan begitu. Kalau enggak, untuk apa Allah mengecualikan gitu loh. Jelas kan? Artinya aslinya kita ini semuanya apa? Hukum asalnya khusr. Maka pernah saya katakan bahwa hukum asal manusia itu ya nar kan gitu ya. Sebagaimana yang kata Allah sendiri. Innal insana laqad khalaqna fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kan begitu. Ya itu aslinya kita nih ya memang nar begitu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kan begitu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka itu yang dapat ajar yang tak terhitung kan gitu. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Ikhwah? Ini hanya kias saja saja. Orang ahadun min musyrikin. Kiasnya dari mana gitu? Bukan kias ya. Kalau di maksud saya kias di sini bukan kias seperti yang kita maksudkan dalam rumus usul fikih ya. Maksudnya ini dikategorikan juga ya, qarinah ya. Jadi atau dengan kata lain beginilah. Al-mustafadah min qarinatun nafi, al-mustafadah min qarinatus syarat, al-mustafadah min qarinatul istifham.
Ya. Jadi kalau di buku lain itu dia secara langsung demikian. Jadi al-mustafadah min qarinatin nafi. Nah, kalau di sini Syekh ini menggabungkannya dalam satu kelompok. Jadi yang siyaqun nafi, siyaqus syarat, siyaqul istifham masuk ke satu kelompok, satu bahagian, yaitu al-mustafadatu min qarinatin nafi. Nah, tapi kan di sini judulnya cuma nafi, kenapa yang syarat juga masuk? Makanya di sini dikatakan wa mithluhu, karena ini semisal dengan siyaqun nafi. Jadi siyaq syarat itu semisal dengan siyaqun nafi di dalam di dalam sifatnya. Siyaqul istifham itu juga semisal dengan siyaqun nafi di dalam sifatnya, demikian. Sehingga dia kategorikan dalam satu bahagian. Tapi kalau kita lihat di buku-buku yang lain, itu langsung secara terperinci ya. Jadi ada yang nafi, ada yang syarat, ada yang istifham. Ya kalau kita lihat di buku yang berbeda gitu. Ini metode apa saja, metode penyampaian saja gitu. Wallahu a'lam. Ya bukan maksudnya bukan maksudnya kias bahasa. Ini kias dalam bahasa Indonesia ya, gitulah. Jadi dikiaskan ke siyaqun nafi. Maksudnya dianggap begitu ya. Wallahu a'lam. Ya kalau kias yang di usul fikih itu kan harus memenuhi syarat kan gitu ya, harus memenuhi rukun ya. Ini nggak ada hubungannya ke situ. Dan juga kan ini rumus ya. Yang siyaqun nafi sendiri pun asalnya nggak ada kan gitu ya, dasarnya nggak ada. Ini kan rumusnya. Yang mana memang rumus ini mau nggak mau pasti didapati di dalam permasalahan di dalam nas kan begitu. Intinya ini rumus yang ditetapkan oleh para ahli. Ya, sebenarnya isyarat rumus-rumus seperti ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sebenarnya ya. Jadi Nabi SAW sudah mengisyaratkan adanya rumus-rumus seperti ini. Nah, jadi yang menguraikannya, yang menguaknya adalah para ulama. Ya, di mana karena memang ulama itu warasatul anbiya kan. Nah, oleh karena itu ucapan ulama memang bisa kita jadikan hujjah begitu. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.